Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan eh, menguji data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji signifikansi, di mana tugas tersebut untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah probabilitas statistik. Langsung kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai data sebelum dan sesudah yang sudah saya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan FCUM adalah adalah data probabilitas. Jadi di sini kita mempunyai 20 data, maka probabilitasnya juga 20. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yang harus kita cari adalah nilai rata-ratanya. Rata-rata ini rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, tarik semua, lalu buka. Dapatnya nilai 63, dan SD adalah standar definisi. Hasilnya itu caranya mencari itu STDF, buka kurung, blok lagi semuanya, dapat hasilnya. Maka di sini nilai FS adalah nilai dari data probabilitasnya, yaitu sama dengan ini dibagi dengan nilai seluruh data. Jadi caranya yaitu kita kasih apa ya? Kita kasih sorry. Oh, salah. Aduh. Balik lagi. Kita gini kan. Ini dibagi dengan data ini. Lalu kita kunci dengan dolar. Oke. Setelah hasil segini, kita tarik aja ke bawah. Dan ZI yaitu nilai dari variabel X dikurang dengan nilai rata-rata dibagi dengan standar definisi. Maka hasilnya adalah seperti ini. Begitu kan FT adalah nilai norm disk dari ZI. Jadi hasilnya adalah dan FS dikurang FT, kita memakai rumus ABS, berarti nilai D25 dikurang dengan FTZI, hasilnya adalah segini. Dan jika semua data sudah diperoleh, maka yang kita cari adalah dihitung. Dihitung adalah nilainya, rumusnya adalah max, buka kurung, blok ini semua, tutup kurung, maka hasilnya 0,1442708. Tabel, kenapa di sini nilai adalah 0,301 itu kita sudah lihat di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Kita mempunyai 20 data. Jadi 20 data dikurang 1 berarti 19. Di sini memang agak kurang jelas, tapi hasilnya kita mengambil yang 0,05, yaitu dapatlah di sini hasil 0,301. Jadi maka nilai tabel 0,1. Hipotesisnya itu H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Jadi hasilnya adalah dihitung kecil dari nilai tabelnya, maka data tidak berdistribusi normal. Lanjut kita akan menyamakannya dan mencarinya dengan IBM SPSS. Caranya itu di variable view kita buat seperti ini. Name-nya sebelum, sesudah, type-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0, labelnya post-test, values none, missing none, and columns 8, align-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Dan di data view adalah nilai sebelum dan sesudah yang sudah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya itu kita pilih menu analisis, pilih non-parametric test, lalu legacy dialog, and sample KS. Jika seperti ini, jadikan yang di ruang sebelah kiri itu sesudah dan sebelah kanannya sebelum. Maka oke kan? Dapatlah seperti ini. Marilah kita samakan. Nah, di sini kita sudah melihat mean rata-ratanya 63, nilainya sama, standard definition-nya 13,381 sama, dan apanya dihitungnya 0,100. Di sini juga sama. Jadi data itu sama dengan caranya di sini dengan pakai PowerPoint dan di sini pakai IBM SPSS. Hasilnya sama. Selanjutnya itu uji signifikansi dari data tersebut. Baiklah,
Selanjutnya yaitu uji signifikansi data. Di sini saya sudah mempunyai data sebelum dan sesudah. Di variabel X adalah data sebelum dan sesudah adalah variabel Y. Kita lanjut saja, yaitu yang pertama kita mencari nilai D. Nilai D didapatkan dari nilai Y dikurang nilai X. Hasilnya itu segini dan kita tarik. Lalu kita cari rata-rata, rumus yaitu average, buka kurung, dibagi. Oke, hasilnya adalah 4,5. Nilai XD yaitu nilai D dikurang dengan nilai rata-rata, dan rata-ratanya dikunci dengan dolar supaya datanya tidak lari-lari. Dapat hasilnya segini. Nilai XD yaitu sama dengan nilai D nilai XD dipangkatkan dengan 2 kuadrat. Pada hasil segini. Langsung saja kita cari langsung nilai. Ini adalah nilainya, jumlahnya 0 dan 597. Di sini rumus hitung adalah T sama dengan MD dibagi akar sigma X kuadrat D dibagi dengan jumlah data dikali dengan jumlah data dikurang 1, maka hasilnya ada 3,590. Dan di sini adalah data yang kita dapatkan menggunakan data analisis di PowerPoint, dan nilai hasilnya sama, tetapi di sini di dalam bentuk min 3,59019 dan di sini min 3,590 dan critical to-nya sama 2,100 dan ini 2,93 sudah yang ini digenapkannya ke 100. Selanjutnya yaitu kita mencarinya dengan menggunakan IBM SPSS. Itu caranya di sini adalah variabel sebelum dan di sini adalah variabel sesudah. Itu dipilih analisis, pilih compare means, paired sample t-test. Dan di variabel 1 itu post-test sebelum, dan di variabel 2 itu post-test sesudah. Dan pilih option 95% non continue. Oke. Setelah jika sudah dapat, maka akan kita samakan datanya dengan yang kita cari di PowerPoint. Apakah datanya sama? Dan di sini datanya min 3.590 dan di sini min 3,590. Nah, hasil sama. Jadi itulah uji dari Kolmogorov-Smirnov dan uji signifikasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.